Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka Thalibul Ilm sesuai dengan jadwal yang sudah disebar sebelumnya. Di hari Sabtu insyaallah kita akan membahas satu kitab yang sangat bagus sekali yang membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Syahrus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Sebelumnya jadwal ini dulu sudah dibuat oleh bidang dakwah itu di Ahad kelima. Dari tahun lalu tidak pernah ada kegiatan karena Ahad kelimanya tidak setiap bulan. Ketika datang Ahad kelima libur seperti itu, atau ada kegiatan lain sehingga tidak mulai seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah dipindah ke hari Sabtu, kebetulan Sabtu ada setiap minggu. Jadi kita akan mulai kajian dari Syahrus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Sebelum kita membahas tentang kitab ini, kita tahu bahwa Imam Al-Muzani adalah salah satu murid senior dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang mayoritas mazhabnya dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Kitab ini saya akan menggunakan terjemahan dari kitab yang sudah diterjemahkan. Sebetulnya sebagian asatidzah sudah pada punya. Yang belum punya bisa meminta, ada di bidang pendidikan kalau nggak salah, masih banyak, silahkan diminta. Ini gratis, diterjemahkan oleh mudir am kita Ustadz Ade Hermansyah dari syarah Dr. karangan Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dalam mukaddimahnya Dr. Abdul Razak menjelaskan bahwa salah satu inti dari yang menjadi perhatian Imam Syafi'i, yaitu guru Imam Muzani, adalah akidah. Bagaimana beliau sangat perhatian tentang kebersihan akidah, kelurusan akidah, sehingga sering kita dapati perkataan beliau yang sangat masyhur yang mengatakan bahwa kalau seandainya, dan menurut beliau akidah yang lurus itu harus apa? Harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, begitu juga aqwal as-sahabah dan juga ijma' para ulama. Sehingga kata beliau, kalau seandainya semua ada pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapatku jangan digunakan. Aku uraji, katanya, aku kembali atau mengambil pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu kita harus mengetahui siapa Imam Syafi'i ini. Sebagian kita pasti tahu Imam Asy-Syafi'i, hanya saja kita akan murojaah. Mudah-mudahan kita semakin mengenal siapa Imam Syafi'i yang menjadi panutan kita dalam beribadah. Dalam hal ini, menurut para ulama, Imam Syafi'i nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Jadi Imam Syafi'i itu bukan nama beliau, tapi nisbat kepada beliau. Yang nama aslinya adalah Muhammad. Ayahnya adalah Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf Al-Quraisy. Kalau kita lihat dari silsilah nasab beliau, maka nasab beliau itu
bersatu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau bernama Abdul Manaf. Manaf. Beliau lahir di Asqalan. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di Asqalan, ada yang mengatakan di Gaza. Hanya saja Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa untuk menjamak keduanya bahwa beliau lahir di Gaza, yang mana Gaza itu berada di wilayah Asqalan di Palestina. Yang mana pada tahun tersebut, tahun 1500 Hijriah itu tahun kematian dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yaitu An-Nu'man ibnu Thabit Al-Kufi rahimahullah. Bahkan ada para ulama yang mengatakan bahwa hari kelahiran Imam Syafi'i itu sama dengan hari kematian dari Imam Abu Hanifah. Selanjutnya, penisbatan Syafi'i itu dinisbatkan kepada kakek beliau yang bernama Syafi' bin As-Sa'ib. Syafi'i ini adalah salah seorang sahabat junior. Syafi'i sahabat junior yang mana ayahnya adalah As-Sa'ib. As-Sa'ib ini adalah salah seorang sahabat senior yang masuk Islam setelah perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, As-Sa'ib ini termasuk dari kelompok Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Ditawan oleh kaum muslimin dan dia membebaskan diri dengan membayar pembebasan. Setelah itu beliau masuk Islam. Menurut para ulama, As-Sa'ib ini adalah ayah dari Syafi'i, Sa'ib adalah sahabat senior. Ini secara fisik itu sangat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalaupun kita tahu bahwa mereka masih satu kakek di Abdul Manaf. Selanjutnya, Imam Syafi'i dari kecil beliau sangat mencintai ilmu dan tumbuh dari keluarga yang mencintai ilmu dan ibadah. Walaupun ayahnya Idris meninggal ketika Imam Syafi'i belum lahir, akan tetapi ibunya sangat perhatian dengan pendidikan walaupun dengan keterbatasan harta ketika itu. Dia terus memotivasi Imam Syafi'i untuk belajar kepada para ulama di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kalau kita lihat dari guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak sekali, di antara adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji yang ketika itu beliau menjadi mufti Makkah. Selanjutnya Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Kemudian beliau juga belajar kepada paman beliau, yaitu Muhammad bin Ali bin Syafi'. Kemudian belajar kepada Fudail bin Al-Ayyad. Selanjutnya beliau keluar dari Makkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas, yang menurut para ulama terkenal dengan nama Imam Darul Hijrah, karena beliau berada di Madinah dan pendiri dari madhab Malikiyah. Selanjutnya di antara guru beliau adalah Sufyan bin Uyainah, kemudian Muhammad bin Hasan, murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat, Imam Syafi'i berguru kepada dua ulama besar yang terkenal ketika itu, yaitu siapa? Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Imam Malik terkenal dengan ahlu al-hadis. Makanya dari Imam Malik, Imam Syafi'i belajar periwayatan dan belajar hadis. Dan dari Muhammad bin Hasan adalah murid dari Imam Abu Hanifah, yang mana mazhab Hanafi terkenal dengan ahlu ar-ra'yu. Sehingga dari kedua guru tersebut beliau mempelajari hadis dan juga mempelajari ar-ra'yu, sehingga muncullah mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah yang menggabungkan antara hadis dengan ra'yun, akan tapi tidak menyelisihi ra'yun yang bukan ra'yun yang yang sesat. Selanjutnya di antara kita masuk ke murid-murid Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i ini adalah yang menyebarkan ajaran beliau. Karena kalau kita tahu bahwa ketika kita mendapati pendapat Imam Syafi'i
terbagi menjadi dua. Ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Mungkin dalam ilmu fikih sering didapati qaulun qadim wa qaulun jadid. Apa itu qaulul qadim? Salah satu pengertian qaulul qadim menurut para ulama adalah pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau masuk atau tinggal di Mesir. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau pendapat Imam Syafi'i setelah beliau masuk dan tinggal di Mesir. Di antara murid-murid beliau yang menyebarkan ajaran beliau yaitu qaul qadim adalah Imam Abu Thawr. Imam Abu Thawr, kemudian Al-Hasan Al-Za'faranli, kemudian Al-Karabisi, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, salah satu pendiri dari madhab Hambali. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i dan juga para ulama-ulama yang lainnya yang sangat banyak. Selanjutnya di antara ulama yang menyebarkan pendapat beliau qaul jadid atau murid-murid beliau di Mesir yaitu Imam Al-Muzani, yang insya Allah kita akan bahas biografi beliau di sini setelah ini. Kemudian Imam Rabi Al-Muradi, kemudian selanjutnya Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, kemudian Rabi Al-Jizi, selanjutnya Harmalah At-Tujibi, kemudian Ibnu Abdul Hakam dan lain sebagainya. Ini adalah sedikit dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Ya. Terus pertanyaan, seperti apa akidah Imam Syafi'i? Apakah akidah Imam Syafi'i itu sama dengan akidah para salaf, para sahabat dan tabi'in, atau berbeda? Para ulama mengatakan bahwa akidah para imam madhab, baik itu Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, itu semuanya sama. Mereka semua adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada orang yang menisbatkan kesalahan kepada imam-imam madhab tersebut, harus diteliti apakah betul itu perkataan beliau atau bukan. Di antara imam tersebut mungkin berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah fikih. Akan tetapi mereka semua sepakat dalam masalah akidah, i'tiqad, yang mana mereka semua berpegang teguh pada salafus saleh, sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat literatur ulama, bagaimana Imam Syafi'i dalam berakidah, dalam buku Al-I'tiqad halaman 119, di sini Imam Al-Baihaqi meriwayatkan tentang perkataan Imam Syafi'i, bagaimana beliau mengambil akidahnya atau mengambil agama. Dari mana agama itu bisa diambil? Kata beliau, al-aslu kitabullah, bahwa dasar yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam beragama atau dalam berakidah adalah kitabullah, Al-Quran, au sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Quran selanjutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au qaulu ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ijma'un nas, atau ijma' dari para ulama. Ini sudah jelas bahwa pendapat Imam Syafi'i sama dengan pendapat ulama-ulama yang lainnya. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah di halaman 264, beliau mengatakan, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yadaha liqauli ahad. Kata beliau, para ulama semuanya sepakat bahwa barang siapa yang sudah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan suatu hukum, maka dia tidak boleh menolaknya. Berarti apa? Semuanya pendapatnya sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga kalau kita lihat dalam kitab yang lain, beliau mengatakan kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabar, kullu mas'alatin takallamtu fiha sahhal khabar fiha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Kata beliau, setiap permasalahan yang aku berbicara atau berpendapat tentang masalah tersebut, ternyata pendapatku menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku berlepas diri dari pendapatku, baik itu aku masih hidup ataupun sudah mati. Begitu juga dalam masalah bid'ah atau perkara-perkara yang baru atau diada-adakan. Imam Syafi'i mengatakan, kullu man takallama bi kalamin fid din aw fi syai'in min hadhihi al-ahwa laisa lahu fihi imamun mutaqaddim minan nabi wa ashabihi faqad ahdatsa fil islami hadatsan. Kata beliau, setiap orang yang berbicara tentang agama yang mana dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, yang dimana pendapat tersebut tidak ada contohnya dari para imam, baik itu dari sahabat ataupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah membuat perkara-perkara yang baru dalam syariat. Dia telah membuat perkara-perkara baru. Dan kemudian beliau menukilkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan fil Islam fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang membuat ajaran baru dari Islam atau dia membantu menolong ajaran-ajaran yang menyeleweng dari Islam yang baru tersebut, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan seluruh manusia. Sini sudah jelas bahwa Imam Syafi'i akidahnya lurus. Sehingga kalau ada mengatakan bahwa saya madhabnya Syafi'i tapi akidahnya misalnya Asy'ari, sehingga milih-milih, oh milih ini, jadi apa? Es campur. Dan itu bukan hanya di madhab Syafi'i saja, seperti misalnya madhab Maliki, madhab Khariji misalnya i'tiqad, atau misalnya juga madhab Hanafi ini sebagainya. Itu bukan hanya banyak terjadi di masyarakat, dan itu tidak benar bahwa semua ulama madhab akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Begitu juga dalam permasalahan asma was sifat, yang ini banyak sekali para ulama atau orang-orang tergelincir dalam masalah asma was sifat, baik itu dalam masalah at-ta'til, mereka menghilangkan, meniadakan asma was sifat, ataupun takwil, mentakwilkan asma was sifat, sehingga atau misalnya tasbih, menyerupakan asma dan sifat Allah dengan makhluknya. Di sini Imam Syafi'i dijelaskan bahwa beliau adalah mengikuti petunjuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, takyif dan tashbih. Seperti dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Imam Ibnu Qayyim di halaman 79 jilid ke-10. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau dalam pembahasan bab al-itq atau pembebasan, di situ beliau mentaklik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang jariyah. Ketika itu jariyah tersebut ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti setiap kita mengetahuinya dengan pertanyaan ainallah, di mana Allah. Kemudian Syafi'i mengatakan falamma wasafatul iman, tatkala jariyah tersebut menjelaskan bahwa tentang hakikat keimanan dengan mengatakan bahwa Allahu fis sama,
Rasulullah SAW mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Ini menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menyelisih pengikut-pengikut beliau yang menyelisih orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Syafi'i yang mengatakan bahwa Allah di mana? Allah tidak berjihad dan sebagainya. Selanjutnya masih sekitar 7 menit lagi. Di antara murid-murid Imam Syafi'i, tidak semua orang yang menisbatkan dirinya mazhab Syafi'i itu bermasalah dalam akidah. Banyak juga dari murid-murid beliau yang berakidah dengan akidahnya beliau dan bermadhab dengan madhabnya beliau. Seperti dalam kitab ini, kalau antum bisa dapatkan nanti dibaca di halaman 5. Di sini jelaskan di antara murid beliau yang pertama adalah Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Quraisy Humaidi Makki, yang beliau wafat pada tahun 219 Hijriah. Beliau adalah salah satu murid senior Imam Syafi'i yang mana senantiasa mengikuti Imam Syafi'i dari sebelum Imam Syafi'i di Mesir. Sebelum Imam Syafi'i di Mesir, karena Imam Syafi'i ketika masuk Mesir, beliau tinggal di Mesir sampai wafat. Sampai sekarang kalau antum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Mesir, itu ada nama masjidnya Masjid Sayyidah Fatimah. Masjid Sayyidah Fatimah itu masjid yang di sampingnya itu ada kuburan Imam Syafi'i di daerah Alton atau Misr Qadimah, Kairo lama, Mesir lama itu. Situ ada masjid. Di luarnya itu ada kuburan beliau yang sangat disayangkan. Kuburan beliau itu sudah dibangun setara dengan masjid, sehingga bangunannya sama dengan masjid sini. Misalnya sebelah kiri masjid segini, sebelah kiri sana itu kuburan beliau, yang mana sebagian orang salah memahami dalam hal ini. Ada yang kuburan beliau itu kalau antum melihat banyak sekali uang receh, seperti kalau kita mungkin koropak seperti itu ya. Ada uang receh dengan berbagai mata uang, ada real, ada dolar, ada irs dan sebagainya. Padahal makam beliau itu sudah ditutup oleh kaca. Sudah ditutup oleh kaca, akan tapi mereka memasukkan dari sela-sela kaca. Masya Allah, juhudnya itu uang, Bapak buat apa gitu seperti itu dimasukkan. Dan emang ada sebagian orang-orang yang terlalu melebih-lebihkan dengan cerita-cerita yang aneh, dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan manfaat duniawi seperti itu. Ada yang menunggu di sana cerita sebagainya, kemudian dikasih uang dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang yang punya pemahaman yang salah, ingin belajar dan ingin pinter, nggak belajar. Dengan apa? Mabit di makam Imam Syafi'i, mabit 7 hari 7 malam. Dan ini benar, ada salah satu teman kuliah yang seperti itu, katanya, orang ujian itu belajar, ini ujian itu mabit di situ seperti itu, dengan tujuan ingin ngalap berkah katanya seperti itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri sangat membenci hal tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Dari perkataan-perkataan murid-murid beliau. Salah satu adalah Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair Al-Humaidi Makki, yang mana beliau mempunyai karangan dalam masalah akidah dengan kitab Usul As-Sunnah. Beliau adalah salah seorang mufti ahli hadis dan juga alim dan dari ulama madhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya di antara murid beliau adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Quraisy Buwaiti. Beliau adalah salah seorang murid senior dari Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas majlisku dari Yusuf bin Yahya kecuali Yusuf bin Yahya, kecuali murid beliau ini, Imam Yusuf bin Yahya. Selanjutnya adalah Imam Ismail Al-Muzani. Beliau adalah
Nama beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani, yang mana beliau lahir pada tahun 175 Hijriah, yang menurut para ulama pada tahun tersebut Imam Laits bin Sa'ad wafat. Ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Ketika Imam Al-Muzani lahir, Imam Laits adalah ulama besar Mesir ketika itu wafat, dan Imam Al-Muzani lahir. Dan beliau wafat pada tahun 264 Hijriah pada usia 89 tahun. Beliau adalah salah satu murid terbaik dari 3 murid terbaik Imam Syafi'i. Lihat bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan tentang kecerdasan dan kepintaran Imam Al-Muzani dengan mengatakan bahwa Al-Muzani adalah penolong mazhabku, yang mana dari situ Al-Muzani senantiasa menyebarkan akidah Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i, baik itu dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Bahkan yang lebih keren lagi, Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya setan itu mendebat Imam Al-Muzani, pasti Imam Al-Muzani akan mengalahkan setan. Saking apa? Cerdasnya beliau dan keluasan ilmu beliau. Kita jangankan setan, iblis, lampu mati saja ngabiri gidik, takut ya seperti itu, apalagi berdebat dengan setan, apalagi setan yang digambarkan oleh Indonesia. Ada pocong, genderuwo misalnya seperti itu. Yang kata Indonesia pocong, genderuwo, ya silahkan seperti itu, melihatnya saja sudah menyeramkan. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani itu kalau seandainya mendebat setan itu kalah. Kita tahu bahwa tipu muslihat setan itu sangat kuat, kiri, kanan, depan, belakang, ulangi lagi terus seperti itu, tapi kalah sebetulnya oleh siapa? Imam Al-Muzani, disebabkan oleh keluasan ilmu Imam Al-Muzani. Kemudian selanjutnya Imam As-Subki menjelaskan bahwa Imam Al-Muzani adalah gunungnya ilmu. Maksudnya apa? Ilmu beliau itu setinggi dan sebesar gunung, saking luasnya ilmu dari Imam Al-Muzani. Kemudian juga para ulama-ulama yang lainnya banyak sekali menjelaskan tentang kejuhudan beliau, tentang kewaraan beliau, dan tentang kedudukan beliau di sisi Imam Syafi'i, sehingga dikatakan bahwa beliau adalah salah satu murid terbaik dari Imam Syafi'i, atau bahkan mengatakan beliau adalah murid terbaik nomor 1 dari Imam Syafi'i. Karena sudah selesai, insya Allah kita akan masuk ke dalam kitabnya di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrahnya. Untuk selanjutnya silakan antum-antum bisa membaca dalam kitab yang sudah ada ini, bisa diminta di bidang pendidikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.